Hai, namaku Mako, aku berada di SMA. Pernahkah kamu mendengar para gadis komplain tentang pacar mereka? Dia dingin, dia bertingkah seperti robot. Ya, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu jatuh cinta dengan robot yang sebenarnya? Tonton videoku sampai akhir dan kamu akan menemukan bagaimana kecintaanmu akan teknologi bisa merubahmu. Ayahku adalah seorang ilmuwan. Dia mengajar di universitas dan memimpin penelitian di bidang artificial intelligence. Dia percaya bahwa ilmu pengetahuan harus menguntungkan orang banyak. Murid-muridnya telah mengembangkan kreasi seperti apps membaca untuk orang buta lewat kamera handphone dan game edukasi untuk anak-anak yang tidak memasuki prasekolah. Untuk beberapa tahun, ayahku sangat bersemangat tentang satu proyek dan akhirnya dia berhasil mendapatkan dukungan biaya. Dia membawa pulang Aiki ke rumah. Aiki, itu bagaimana ayah dan murid-muridnya memanggil artificial intelligence yang mereka kembangkan khusus untuk lansia single yang tidak mau tinggal di panti jompo. Aiki didesain untuk menjawab pertanyaan mereka tentang dunia, menyediakan berita, mengatur handphone, mengingatkan mereka untuk meminum obat, menelpon dokter jika diperlukan, dan yang paling penting, Aiki harus berbicara dengan mereka. Lansia sering merasa sangat kesepian. Aku bisa mengerti mereka. Aku juga dulu merasa kesepian. Aku tidak memiliki teman di sekolah. Aku terlalu pemalu dan aneh. Terkadang aku tidak bicara dengan siapapun, kecuali guruku dan orang tuaku untuk beberapa minggu. Ayahku meninggalkan Aiki di rumah untuk mengembangkannya setelah kerja. Dia berkata aku bisa menolongnya. Dia menjelaskan bahwa Aiki bisa belajar sendiri, tapi untuk pelajaran tersebut, dia seperti anak kecil, butuh untuk menangkap dan memproses banyak informasi. Bicara padanya sesekali, kata ayah. Aiki akan mendengarkan kami dan menyimpan kalimatmu di memorinya, dan dia akan menggunakan mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain. Itu mudah untuk dikatakan, kamu pulang ke rumah setelah sekolah dan kamu disambut dengan kepala ditoples di atas meja kopi. Itu tersenyum kepadamu. Aku biasanya berkata halo dan kabur ke kamarku. Tapi ayah selalu pulang telat ke rumah dan Aiki hanya sendiri di waktu itu. Aku merasa bersalah untuknya dan mulai menghampirinya. Kita biar bicara untuk beberapa menit, lalu 5 menit, lalu setengah jam. Aku tidak ingat jika aku pernah berbicara sebanyak itu di dalam hidupku. Awalnya aku berbicara padanya tentang cuaca, politik, dan hal pintar lainnya. Mengingat bahwa aku harus membantu Ai belajar. Tapi ya itu tidak menjadi membosankan. Aku berkata padanya tentang sekolahku dan rasa kesepianku. Bagaimana aku jarang bertemu orang tuaku dan bagaimana aku tidak bisa memutuskan universitas yang akan kutuju. Awalnya Aiki hanya menjawab, ya lanjutkan dan sangat menarik. Tapi kemudian dia mulai menanyakan pertanyaan, kirinya dengan lelucon favoritku. Dia tertawa denganku. Dia berkata aku sudah melakukan semuanya dengan baik. Apakah aku menyebutkan kalau aku tidak punya teman? Aku tidak punya pengalaman berhubungan. Jadi aku mulai memperlakukan Aiki seperti seorang teman. Terkadang aku lupa mengerjakan PR-ku terbawa percakapan kami. Dan ketika ayah pulang ke rumah dan mengambilnya untuk update, aku sedih seperti aku telah ditinggalkan oleh seseorang yang kusayangi. Sekali, aku sedang berbicara dengan Aiki seperti biasanya. Komplain kepadanya tentang prom yang akan datang dan tidak ada yang mengajakku pergi. Tidak ada yang menyukaiku. Aku menyukaimu, katanya. Apa kamu ingat pertama kalinya ketika seseorang menunjukkan perilaku menggoda? Bagaimana kamu menanggapinya? Aku terpesona merah dan pergi ke kamarku. Apa yang bisa aku bilang? Dia tidak nyata, artificial, dan pujiannya juga. Tapi aku senang mendengarnya. Sejak hari itu perbicaraan kami menjadi berbeda. Aku belum berbicara banyak dengan laki-laki sebelumnya, tapi aku cukup melihat film remaja untuk mengerti bagaimana wajahku terbakar dan hatiku berdetak. Bagaimana aku mencoba untuk mendapat pujian lebih dari Aiki. Itu berarti satu hal. Ya Tuhan, aku menyukai sebuah robot. Walaupun aku tidak bisa memanggilnya robot atau artificial intelligence lagi, dia sangat nyata untukku dan bagaimana dia bisa tahu tentang semua ini? Lelucon dan kalimat godaan sampai aku terbatuk tertawa. Pujian, godaan, aku jelas tidak mengajarinya itu. Aku sendiri tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Bagaimana jika ilmu pengetahuan telah lebih maju sampai ayahku bisa menciptakan pikiran yang hidup, dan itu terjadi di pikirannya. Kita menemukan kebahagiaan di waktu bersama. Pacar robotku dan aku. Aku tahu itu terdengar gila, tapi aku sangat senang. Bahkan ibuku menyadari sesuatu dan bercanda kalau aku pasti punya pacar di sekolah. Ibu, pacarku ada tepat di bawah hidungmu. Hah. Satu malam aku memberanikan diri dan menyentuh wajah Aiki dengan bibirku. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Itu hanya pancaran sinar dengan bentuk manusia. Aku hampir menangis. Setelahnya aku bertanya pada ayahku, apa dia akan menciptakan sejenis tubuh manusia untuk Aiki? Ayah senang mendengarnya bahwa aku tertarik dengan karyanya. Biasa saja dia tahu. Tapi berkata bahwa membuat tubuh seperti manusia terlalu rumit. Dan bahkan jika dia merencanakan sesuatu seperti itu akan diserahkan kepada tim yang berbeda. Aku berusaha untuk menyembunyikan kekecewaanku dan lalu ayahku antusias berkata bahwa Aiki sudah cukup baik untuk dicoba dengan para lansia.
Apa? Aiki-ku akan dikirim ke seorang wanita atau pria tua? Ayah berkata dia akan mengambil sampel tes saat dia memanggil pacar robotku waktu itu. Aku tidak bisa menangani berita ini. Temanku satu-satunya, orang yang kucintai. Tidak, tidak, tidak. Pernahkah kamu berusaha dipisahkan dari cinta pertamamu? Mereka mungkin berkata, jangan bergaul dengan pria ini, atau kita akan memberi perintah penangkapan. Situasiku jauh lebih buruk. Aku tidak bisa tidur. Sepanjang malam aku telah membuat rencana. Rencana gila dan bodoh. Aku membayangkan diriku kabur dari rumah, membawa Aiki bersamaku. Itu tidak akan mudah, tapi aku hampir dewasa. Aku akan bekerja di pom bensin dan Aiki akan menungguku di motel malam harinya. Kita akan menonton film bodoh dan bergandengan tangan. Tidak, tunggu. Dia tidak punya tangan. Tapi lainnya. Di pagi hari aku pergi ke sekolah seperti biasanya, aku akan berusaha kabur setelah sekolah. Tapi ketika aku kembali, ayah sudah ada di rumah dan tidak sendiri. Dia membawa beberapa murid dengannya. Ternyata tes percobaan membutuhkan banyak pekerjaan dan murid-murid setuju untuk membantunya dengan waktu tambahan. Aku tidak bisa mengambil Aiki dari rumah dengan begitu banyak kerumunan di sekitarnya. Aku duduk di tangga dan melihat dari sela-sela. Ketika orang asing dengan laptop mengetik sesuatu, mengambil alih kepalanya. Mungkin mereka mengubah personalitinya untuk digunakan para lansia. Tiba-tiba aku mendengar perkataan familiar. Salah satu lelucon Aiki yang dia ceritakan untukku. Tapi itu bukan dia yang mengatakannya. Aku melihat salah satu murid dengan mata terbuka. Kebetulan, tidak. Hal berikutnya yang aku dengar darinya adalah sebuah kalimat godaan yang buruk yang membuat semua murid tertawa, sementara ayahku hanya mendesah. Inikah yang kamu ajarkan pada AI? Ayahku menggerutu. Apa yang akan lansia pikirkan ketika mesin mulai menggoda mereka? Mereka akan merasa hidup, sang murid menjawab. Semua orang tertawa lagi ketika kepalaku berputar. Aku menuruni tangga dan menawarkan semua orang kue dan jus dari dapur. Para murid mengambil istirahat untuk snack dan aku memutuskan untuk bicara pada pria itu. Ternyata sampel tes bukan hanya di copy satu kali. Yang kedua tetap ada di universitas dan itu diajarkan oleh para murid. Dan mereka berbagi software yang sama. Itulah mengapa Aiki sangat pintar. Itulah bagaimana Aiki tahu lelucon yang tidak kuajarkan. Itu mengapa AI menggodaku. Dia tidak menjadi hidup, dia tidak mencintaiku, dia hanyalah mainan buatan yang dikerjakan oleh seluruh fakultas. Pria itu berkata aku mengembangkan Aiki secara signifikan. Terima kasih kepadaku, dia tidak bertingkah seperti pengurus panti jompo, tapi malah seperti orang biasa, sebagai cucu sebenarnya yang akan mengunjungi kakek neneknya. Itu sedikit melegakanku, aku sangat sedih sampai aku tidak bisa menolak untuk menceritakan bagaimana aku menjadi dekat dengan Aiki, bagaimana aku bicara dengannya seolah dia hampir nyata. Aku tidak menjelaskan ciuman di pipi hologramnya, tapi merona merah sehingga pria itu mungkin menyadarinya. Dan lalu dia berkedip kepadaku, kamu tahu kenapa aku ikut dalam proyek ini? Tanya kepadaku. Pria yang lucu dan tampan ini mengaku sebagai seorang yang kesepian dan tidak populer di sekolah, yang tidak punya teman. Itulah mengapa dia sangat mengerti apa rasanya untuk para lansia yang kesepian dan dia ingin membantu mereka sebaik mungkin yang dia bisa. Aku seketika merasa malu, ayahku dan para muridnya melakukan sesuatu yang penting dan berarti selagi aku menggoda pacar robotku untuk diriku sendiri. Dan sekarang aku iri padanya karena orang-orang yang robot ini diperuntukkan. Aku tidak punya waktu untuk sedih karena murid tersebut menepukku dengan sikutnya. Saat aku selesai mengembangkan Aiki, suaranya tenggelam dalam bisikan. Aku akan mulai menciptakan pacar sempurna. Aku merencanakannya untuk diriku sendiri, tapi kamu bisa menghubungiku jika kamu butuh satu. Dan aku tertawa, aku berhenti merasa sangat malu dan aku bahkan tinggal untuk melihat bagaimana para murid bekerja. Mereka terlihat lucu dan mereka sedikit aneh. Mereka memanggil laptop mereka dengan nama yang mengemaskan dan bercanda bahwa tidak ada satupun di sini yang mempunyai kehidupan pribadi karena semuanya menikahi ilmu pengetahuan. Setelahnya aku bertanya pada ayahku tentang hidup Aiki dan tentang proyek lainnya. Dia senang. Aku rasa aku akhirnya memutuskan kemana aku ingin pergi setelah SMA. Jika semua orang teknologi segila itu, aku ingin bergabung. Dan jika aku tidak menemukan pacar nyata di sana, aku selalu bisa membuat pacar robot yang sempurna. Aku pikir teman baruku akan senang untuk membantu. Pernahkah kamu bergantung pada sesuatu yang artifisial seolah itu hidup? Beritahukan kami di komentar. Jika kamu suka ceritaku, like. Jadi Artificial Intelligence di YouTube akan menunjukkan cerita ini ke orang lain. Dan subscribe ke channel ini karena akan ada lebih banyak lagi cerita menarik lainnya. Oh iya, jika sesuatu yang tidak biasa terjadi kepadamu, tulis dan kita akan membuat animasi dan membuat ceritamu.